Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu kolam pancing yang merupakan salah satu usaha dari masyarakat di Pematang Raya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejarah dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan di tempat ini, yuk ikutin saya. Halo Pak Rudi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin boleh nggak kita sedikit berbincang-bincang tentang kolam pancing yang sedang Bapak bangun di tempat ini? Oke, boleh. Apa sih sebenarnya Pak latar belakang akhirnya Bapak tertarik untuk membuat kolam pancing, Pak? Latar belakang, kalau dibilang latar belakang mungkin ya karena kebetulan saya memiliki lahan yang seperti ini. Apa salahnya? Ya karena di tempat lain juga saya ada melihat peluang-peluang untuk usaha kolam pancing. Ya, jadi latar belakangnya sebenarnya yaitu saya melihat di daerah-daerah lain contohnya ya. Jadi sehingga membuat suatu gambaran gitu loh bagi saya, ya kenapa saya nggak mencoba. Itu sebagai alasan yang pertama. Nah, jadi alasan yang kedua ya mungkin dari segi bisnis lah ya. Ya, kebetulan karena kita memang memiliki lahan seperti ini di mana untuk mengadakan acara-acara kolam pemancingan gitu memadai gitu loh. Ya, dari segi lokasi bisa juga dibilang strategis gitu ya, benar. Jadi dari yang lain-lain yang mendukung untuk kolam pancing itu juga saya kira sudah cukup lumayan memadai. Ya sehingga pada akhirnya ya kita buka gitu. Ya nyatanya selama ini memang sudah berjalan sekitar 5 tahunan lah mungkin ya. Sekalipun belakangan sempat terhenti karena mungkin ada rasa bosan mungkin begitu dari langganan-langganan yang sering mancing. Kadang-kadang juga kan ada gelombang mungkin dari segi ekonomi juga. Ekonomi lagi lesu ya otomatis juga mempengaruhi kepada usaha-usaha yang lain termasuk kolam pancing kan. Sehingga pada akhirnya sempat kita berhenti juga karena memang udah agak sepi. Nah, dari situasi yang seperti itu kita sempat ambil alih kepada usaha yang lain itu di bidang budidaya gitu loh, budidaya ikan inilah. Jadi budidaya dalam arti kita masih sebenarnya masih bekerja sendiri-sendiri, belum maksimal lah memang daripada lahan pemancingan yang tadinya kita bikin lahan pemancingan itu sepi, nggak dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan lahan itu untuk pemeliharaan gitu, budidaya ikan gitu. Kalau luas lahan ini Pak berapa Pak luasnya? Kalau luas lahan ini mungkin kurang lebih 1 hektar mungkin. Tapi kalau kolamnya sendiri itu cuman aku perhitungkan ya paling mungkin 10 rantai lah begitu. 10 rantai iya. Untuk kolamnya sendiri. Iya. Nah, untuk sumber ikannya, tadi kan ini kolam pancing nih Pak. Iya. Kalau sumber ikan dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak caranya Pak? Sumber ikan itu ada 2 macam. Ini kita bicara kolam pancing ya. Iya. Nah, kolam pancing selama ini jenis ikan yang kita pakai itu ikan mas. Nah, ikan mas.
Jadi ikan mas ini sumbernya itu ya kita beli dari luar. Nah, jadi beli dari luar itu ukurannya udah ukuran-ukuran konsumsi begitu. Nah, jadi memang kita datangkan itu memang sudah ukuran yang besar lah, ukuran besar itu. Nanti tinggal dipancing. Tinggal dipancing. Ya. Jadi sebagian juga ada kita besarkan sendiri. Berarti ternak sendiri? Ada sebagian, tapi kebanyakan kita ambil dari luar. Karena sampai saat ini kita memang masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan ikan untuk pemancingan. Oke. Ya. Nah, kalau ternak sendiri bisa nggak Pak kita lihat mungkin cara pengelolaannya atau pemberian makannya Pak? Oh, boleh. Oke. Ayo, silakan. Di mana Pak? Nah, ini ikannya ini. Nah, kalau misalnya ikan yang di sini Pak, jenis ikannya itu apa Pak? Yang dipelihara kalau prosesnya dengan ternak gini Pak? Ini ikan nila ini, ikan nila. Ya kurang lebih mungkin umurnya ini udah 1 bulan lebih. Ya. Berarti kalau yang dibeli itu ikan mas, tapi kalau yang diproduksi sendiri ikan nila. Ya, kebanyakan memang nila yang kita pelihara di sini. Kalau ikan mas pada umumnya kalau untuk kolam pancing itu kita beli. Kita mendatangkan dari luar. Kalau pemberian makannya kayak gini Pak, berapa kali sehari Pak ini? Yang biasanya Bapak lakukan? Kalau pemberian makan itu yang biasa kita lakukan selama ini 2 kali. Ya 2 kali, pagi sama sore gitu. Ya sebenarnya kurang, ya maunya itu 3 kali gitu. Seharusnya 3 kali? Iya, seharusnya 3 kali, tapi karena ya biasalah keterbatasan di bidang dana ya. Jadi ya cuman itu yang kita lakukan selama ini. Tapi di sini ada ikan masnya juga ya Pak ya? Ada yang merah tadi saya lihat. Oh enggak, itu mungkin ikan-ikan lepas saja itu. Oh, ikan lepas. Ya, ikan lepas artinya ya tadinya dapat di mana dimasukkan gitu aja. Oh gitu. Iya, sebenarnya ini tadinya khusus khusus ikan nila. Ikan nila. Iya. Oke. Kalau jenis makanannya Pak, ini boleh pinjam Bang? Oh, biar saya kasih juga. Ini ada 2 ini Pak. Ada yang 1 sebenarnya. Oh, 1. Tapi 2 nggak apa-apa. Cuma yang kecil-kecil biasanya kita kasih untuk bibit yang masih kecil. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan masih kecil. Kalau kita kasih ukuran makanan yang besar kan dia kan nggak bisa makan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini yang diternakan ini untuk dimasukkan ke kolam pancingnya itu berapa bulan Pak kira-kira? Kalau untuk ikan nila itu kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Ya, itu sudah bisa dikonsumsi lah artinya ya. Kalau dipindahkan ke kolam pancingnya umur berapa bulan? Ya itu. 5 bulan. 5 bulan karena ukurannya kan artinya udah pantas lah untuk dikonsumsi ukurannya itu. Ya kalau kita bikin ukuran timbangan ya, kalau selama ini ukuran 4, 5, 1 kilo itu sudah kita udah dimasukkan, udah dijual lah, orang udah mau beli itu ukuran segitu itu. Selain itu Pak, ada lagi nggak Pak? Yang selain makanan seperti ini, nggak ada yang misalnya daun-daunan atau apa yang dikasih juga ke ikan? Ya, atau khusus seperti ini? Iya benar. Di samping kita kasih makanan berupa pelet seperti ini, ada juga makanan-makanan tambahan, contohnya sayur-sayuran gitu, kita masukkan ke dalam. Itu sebagai makanan tambahan biasanya. Tapi yang utama pelet gitu. Yang utama pelet. Nggak ada Pak akhirnya efek samping, kan harusnya 3 kali nih, tapi kita ngasihnya cuma 2 kali gitu. Itu nggak berpengaruh untuk ke ikannya gitu?
Pengaruh jelas. Ya dari segi bisnis ya otomatis kita lambat. Kan gitu, lambat. Yang tadinya ukurannya itu pemberian makan itu yang benar katakan 3 kali, ya ini karena kita terbatas dalam hal dana ya, dalam hal biaya, ya kita memberinya 2 kali aja, 2 kali. Nah akibatnya ya itu tadilah, semestinya ikan kita sudah bisa panen 4 atau 3 bulan katakan begitu, ya karena kita kasih makannya juga kurang, ya otomatis 5 bulan, 6 bulan baru bisa. Nggak mencukupi ya Pak hasil dari pancingan untuk kasih makanan ternak dengan teratur gitu 3 kali? Ya gimana ya, kalau masalah cukup nggak cukup mungkin susah untuk dijawab ya, karena karena tergantung kita usaha sejauh mana kita membawa usaha ini, kan seperti itu. Jadi kalau masalah usaha kolam pancing itu hasilnya berapa, kalau untuk kita pakai ke usaha budidaya contohnya seperti ini ikan nila, ya cukupnya berapa ya itu yang kita pakai kan gitu. Nah, bisa nggak Pak kita jalan-jalan ngelihat yang lainnya? Ini Pak, makasih. Berarti ke arah sana juga ada ya Pak? Sana ada di bawah. Kalau ini lagi ngapain Pak ini sekarang? Ini tadi kan kita ada rencana mau membuka kembali kolam pancing yang selama ini sempat berhenti. Jadi ini persiapan bikin gubuk pemancingan itu. Berarti gubuk untuk tempat orang mancing nantinya ya Pak ya? Iya ini. Berarti ini maksudnya Pak yang masih belum dibuka? Ya ini rencana nanti kolam yang kita pakai ini. Itu. Berarti fasilitas apa aja sih Pak sebenarnya yang akan Bapak sediakan di tempat ini untuk para pemancing nanti yang pengen singgah di sini? Ya kalau kolam pancing itu ya, masalah fasilitas kolam pancing itu yang utama ya inilah, harus ada gubuk, harus ada rumahnya lah. Dalam arti kita kan mengantisipasi cuaca panas, hujan. Kalau hujan ya nggak mungkin lah orang bisa mancing kan gitu. Jadi kita harus siapkan dulu bagaimana supaya mereka yang datang memancing itu nyaman lah. Merasa nyaman. Kan gitu, terhindar dari panas dan hujan kalau itu terjadi kan gitu. Nah ini kan masih mau diperbaiki nih Pak. Yang udah selesai itu berapa Pak? Untuk lahan Bapak ini yang udah selesai untuk bisalah orang pemancing udah bisa datang gitu. Kalau selama ini kolam pancing yang jalan itu ya itu yang di bawah. Yang di sebelah sana nanti. Itu jadi selama ini kan sistemnya itu sistem apa? Ibaratnya kita jual ikan lah. Jual ikan itu dengan cara mereka mancing sendiri. Mereka mancing sendiri. Jadi yang mereka dapat ditimbang. Nah kita jualnya berapa itu yang dibayar. Kalau harganya itu sama seperti pasaran atau lebih murah gitu Pak karena mereka mancing sendiri nih ceritanya? Kalau masalah harga saya kira relatif ya. Relatif. Kalau kita lihat di sini kan ada pekan ya, pekan setiap Sabtu ya. Kalau yang aku tahu harga di pekan dengan harga yang kita jual sama pemancing itu, ini khusus ikan nila ya, itu lebih murah. Yang aku tahu itu 28 ya, 28 kalau nggak salah. 28 untuk saat ini ya pastinya. 28.000 di pasar,
kita jual 25. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya para pemancing mau datang ke sini itu mereka bayar nggak Pak kalau mau masuk ke tempat ini? Maksudnya berbeda dengan harga ikan yang akan ditimbang nantinya gitu. Oh, enggak. Berarti Kalau- memang pembayarannya khusus ikan yang mereka dapat. Iya. Oh. Yang mereka bayar itu khusus ikan yang mereka bawa. Hmm. Nah, itu aja kalau Kalau mereka nggak dapat pancingan gratis lah Pak ya. Iya, gratis, Iya. gratis. Karena gini, ikan yang kita sediakan di dalam juga kan bermacam-macam ukurannya. Jadi tidak mungkin setiap ikan yang mereka bawa itu dibawa pulang. Ada kalanya mereka dapat ikan itu ukurannya masih belum memadai untuk mereka konsumsi. Jadi biasanya kalau dapat ikan yang seperti itu dilepas. Oh, dilepas sama- gitu. Jadi bisa dibilang mereka milih apa yang dapat, apa yang dia mau itu yang dia ambil. Jadi kalau diambil. misalnya mereka nggak suka, lepas lagi lah ke Iya, dalam gitu. selama ini masih kita pakai sistem seperti itu. Ya nggak tahu ke depannya bagaimana. Iya. Nah, ini saya lihat ini ada air nih Pak. Ini air untuk kolamnya atau seperti apa Pak? Ini saluran, kalau di sini namanya bondar ya, bondar. Saluran irigasi untuk Ya, sawah. ya. Termasuk sawah juga di bawah sana kan ada mungkin sawah ya. Cuma karena kebetulan lewatnya dari sini ya, jadi kita manfaatkan untuk apa namanya? mengairi. Untuk mencukupi kebutuhan air di kolam kan gitu ya. Memang sumber air yang kita harapkan ya dari sini. Iya, berarti sumber airnya memang utama yang ini ya Pak ya? Atau ada sumber air yang lain selain ini, bondar ini? Enggak, yang utama dari sini. Yang utama dari sini. Yang utama dari bondar ini. Berarti bermanfaat sekali nih Pak Oh ya? iya dong, jelas. Nah, kalau misalnya dia banjir Pak, kalau ikannya lompat-lompat, pernah nggak Pak kejadian loncat ke ini? Termasuk ini memang kadang-kadang yang menjadi kendala. Makanya kan contohnya seperti ini kan sudah kita usahakan di tembok dia, di mana tujuannya ini untuk mengantisipasi kalau suatu saat itu ada hujan dalam apa namanya, dalam jumlah apa istilahnya itu ya. Sampai banjir dia kalau gitu. kalau hujan lama deras gitu kan otomatis debitnya kan bertambah. Iya. Nah, bertambah jadi ya kita bangun seperti ini dengan harapan sekalipun nanti debit air melimpah, tembok-tembok ini masih bisa untuk menanggulangi supaya tidak terjadi banjir gitu. Pernah kejadian memang karena hujannya memang udah apa namanya, udah Deras lagi. terlalu lama, deras, banjir, sehingga saluran ini tidak mampu untuk menampung air yang lewat, ujung-ujungnya masuk ke kolam. Nah, masuk ke kolam, kolam tidak mampu untuk mengeluarkan air sesuai dengan yang masuk, sehingga banjir. Ya, Ikannya berkeluaran lah ya Pak? keluar lewatnya. Jadi ya memang itulah termasuk risiko di sini. Kalau cara nanggulangi itu Pak, yang ini, Iya. termasuk yang ini. Yang Berarti ini ini tadi. baru dibuat ini Pak? Bukan baru, sebenarnya sudah ada beberapa lama ini. Setelah kejadian kemarin itu? Setelah kejadian itu kita bikin ini, jadi agak berkurang lah. Udah jarang terjadi, tapi pernah terjadi sampai meluap dia. Oke. Tadi ada kolam ikan lagi di sana ya Pak? Boleh Ada. Kita lihat lagi Di ke sana. bawah, boleh? Silakan ya. Kalau seluas ini Pak, berapa ini apanya? Ikannya Pak yang bisa muat di dalamnya biasanya? Kalau masalah jumlah ikan tuh sebenarnya relatif ya. Kalau ini
Ya kurang lebih lah, mungkin kalau dari ukuran kilo gitu ya, ada mungkin sekitar 500 kilo kita isi 500 di dalam. kilo untuk yang luas seperti ini. Iya, di sini yang kolam pancing yang aktif sekarang ini. Berarti ini kolam pancing utama yang sudah bisa dinikmati sama pengunjung nantinya, Pak? Iya, ini sudah berjalan sekitar 3 bulanan ini. Jadi kalau ada orang datang mau mancing itu di sini. Nah, sistem yang kita pakai kiloan, istilahnya kalau di sini tuh kiloan. Jadi mereka mancing yang Kayak yang Bapak ceritakan tadi ya, Pak ya? yang tadi saya ceritakan itu, Oke. mereka mancing yang dapat itu yang dia bayar. Oke. Biasanya Pak, hari apa aja sih sebenarnya yang paling banyak pengunjung datang ke sini, ke tempat ini? Kalau masalah hari, jam-jam hari-hari yang biasanya rame itu hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu sama Minggu ya. Sabtu sama Minggu itu sore hari atau pagi hari atau gimana? Kalau aku lihat dari kebiasaan orang datang itu agak siangan lah. Siang. Biasanya siang sampai sore gitu, sampai malam. Pokoknya batasnya sampai gelap lah. Kalau udah gelap gitu udah pulang. Berarti kalau pengunjung datang Pak bisa dari pagi sampai malam, suka hati lah ya Pak ya? Terserah mereka. Bisa ya. Jadi Berapa jam? kalau untuk kolam pancing timbang kilo itu nggak ada Nggak ada batas waktu. nggak ada batasan waktu, jam sekian mulai, terakhir jam sekian, nggak ada, nggak pakai itu. Nah, jadi semaunya mereka, maunya datang jam berapa, ya tetap aja kita layani gitu. Nah, dengan luas kolam pancing yang ya kalau aku pikir sih cukup luas Pak. Kendala-kendala apa sih yang biasanya Bapak hadapi untuk mengembangkan kolam pancing ini Pak? Oh gitu. Kalau masalah luas ya sebenarnya cukupan lah, nggak begitu luas juga. Kalau namanya kendala itu ya usaha apapun itu tetap aja ada kendala ya. Cuma yang kita alami selama ini memang terus terang aja di bidang pendanaan ya. Jadi dengan kolam seperti ini aja pun kita masih kewalahan dalam masalah pendanaan ya. Pendanaan dalam hal ini fokusnya dalam ini usaha pembesaran, pemeliharaan ya. Ya karena ukuran kolam seperti ini kalau kita usahakan secara maksimal itu mungkin biayanya itu banyak. Nah, ya seperti yang ada sekarang ini aja kita sudah terus terang aja memang udah kewalahan di bidang Cukup dana. besar lah dananya, Cukup Pak. besar gitu. Apalagi kita tingkatkan lagi, kita masukkan bibit lagi. Nah, ini semua memang butuh dana kan gitu. Kalau harapan Bapak sendiri lah terhadap pemerintah Pak untuk mungkin pengembangan usaha yang sedang Bapak kerjakan saat ini? Ya, harapan kita ya karena selama ini memang kita belum pernah mendapat kita belum pernah mendapat bantuan lah katakan begitu dari pemerintah. Ya harapannya dengan adanya acara ini, dengan adanya tampilan seperti ini di TPF Arena ya, kita mengharap ada perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang bergerak di bidang usaha pembudidayaan ikan ini ya, termasuk kita sendiri gitu ya. Ya itu harapan kita ke depannya, mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah itu ya. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Rudi, salah satu pengusaha kolam pancing yang ada di Pematang Raya. Nah semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan yang lebih kepada pemirsa semua yang ada di rumah, dan pemerintah juga bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya Damirianti Purba, tetap saksikan program Ekonomi Rakyat selanjutnya hanya di Evarina TV. Sampai jumpa.